Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Hari ini bersama lagi saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, akan memandu Anda untuk berdiskusi dengan dua narasumber kita di program acara khusus Tribun VIP. Nah, Tribuners, pada sore hari ini saya datangkan khusus nih Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Makassar, Bapak Fahmin Amrullah. Assalamualaikum Pak Fahmin. Waalaikumsalam Pak Asim, apa kabar Pak? Siap Pak. Bisa Pak disapa dulu Tribuners Pak untuk sore hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Tribuners semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya, dan tidak kurang dari suatu apapun. Siap. Yang kemudian yang kedua ada Pak Ridwan, analisis panin sekuritas. Assalamualaikum Pak Ridwan, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Hasim. Selamat sore juga buat Tribuners di seluruh Indonesia ya, khususnya di Sulawesi Selatan. Siap. Nah, harus saya beritahukan dulu ke Pak Fahmin dan ke Pak Ridwan untuk saat ini kita ditonton oleh sekitar 4 juta pelanggan di YouTube dan 1 juta pelanggan di Facebook. Jadi pelanggan kita ini berada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mungkin juga ada dari luar negeri kalau kita kemarin lihat data pelanggan. Nah, pada sore hari ini saya dan kedua narasumber ini akan membahas terkait generasi milenials di pasar modal saat ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya tanggapan generasi milenial terkait pasar modal, pengetahuan mereka bagaimana, apakah ada perkembangan investor dari kelompok umur ini. Dan untuk pertama saya ke Pak Fahmin dulu, bagaimana Pak kabarnya untuk perdagangan beberapa hari ini? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Asim. Jadi kalau kita lihat perdagangan di Bursa Efek Indonesia ya, terutama di pekan kemarin, itu mengalami penguatan yang cukup signifikan sebenarnya Pak. Dan ini menandakan bahwa adanya antusiasme dari para investor ya, dengan melihat adanya pertumbuhan ekonomi, dan ini yang memicu juga para investor untuk memulai lagi nih untuk memilih kira-kira saham-saham apa yang akan dimasukkan ke dalam portofolio investasi mereka, seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Nah untuk ini Pak, generasi milenial ini kemarin kita juga lihat datanya dari Bursa Efek, nampaknya ada penambahan kuantitas dari generasi milenial ya yang berinvestasi di pasar modal saat ini. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, pertumbuhan investor selama bisa dibilang selama pandemi ini ya, dimulai dari tahun 2020 berarti kalau kita lihat masa pandemi ini ya. Iya Pak. Itu terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan gitu Pak Hasim. Dan kalau kita lihat data terakhir ya dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, per Agustus kemarin jumlah investor kita itu sudah berjumlah total ya 6,1 juta investor. Kalau kita bandingkan dengan populasi penduduk Indonesia mungkin masih sangat jauh gitu dari potensi yang ada. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhannya, taruhlah misalnya 5 tahun terakhir seperti itu Pak Hasim, itu tumbuh sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah total investor kita di tahun 2016 misalnya, itu jumlahnya hanya 894.000 Pak Hasim. Iya Pak. Iya, 894.000. Kemudian di tahun 2021 ini, itu tumbuh mencapai 6,1 juta. Itu per Agustus. Dan kalau kita lihat di bulan September kemarin, saya baru cek tadi datanya, itu sudah di 6,4 juta investor. Itu terdiri dari instrumen saham, kemudian instrumen SBN, kemudian instrumen reksadana. Nah, khusus untuk saham sendiri, pertumbuhan investornya ya, atau jumlah investornya per Agustus kemarin itu di angka 2,6 juta. Kalau per September ini kemarin kalau tidak salah itu 2,9 untuk saat ini. Artinya pertumbuhannya itu sangat signifikan sekali gitu pertumbuhannya Pak. Dan kalau kita berbicara potensi,
tentu potensinya masih jauh lebih besar lagi dari pencapaian yang ada saat ini seperti itu. Siap, Pak. Kalau menurut analisa dari Pak Fahmin ataupun mungkin Pak Ridwan, Ya. apa sih yang menyebabkan anak muda ini gemar sekarang untuk investasi di pasar modal? Ya, kalau saya melihat ya, secara pribadi saya melihat bahwa kenapa di masa pandemi ini itu jumlah pertumbuhan investor naik begitu signifikan. Ini tidak lepas dari tren digitalisasi di Indonesia gitu Pak Hasim. Jadi kalau kita lihat penetrasi pengguna internet ya berdasarkan data dari Asosiasi Jasa Pengguna Internet di Indonesia di tahun 2020 kemarin kuartal kedua ya, itu APJII merilis jumlah pengguna internet di Indonesia penetrasinya itu mencapai 73,7% atau 196,71 juta jiwa dari total penduduk kita 266 juta. Ini kan artinya pengguna internet sangat masif gitu, tingkat pertumbuhannya gitu Pak Hasim di tahun 2020 kemarin. Dan saya yakin kalau misalnya APJII melakukan survei lagi untuk 2021 ini, itu mungkin akan mendekati 100%. Kenapa? Karena kalau kita lihat di keseharian kita, hampir semua orang saat ini tuh sangat ketergantungan dengan yang namanya internet gitu Pak Hasim. Kenapa? Karena saya ambil satu contoh lah. Di kompleks saya itu bahkan penjual ikan, penjual sayur, itu sekarang sudah menggunakan yang namanya internet untuk melakukan penjualan gitu. Jadi dia buat grup WhatsApp ke ibu-ibu rumah tangga yang ada di kompleks, kemudian ibu-ibu rumah tangga ini melakukan order pembelian nih atau melalui forum WhatsApp tersebut. Artinya semakin banyak orang yang menggunakan internet seperti itu. Nah, ini transformasi penggunaan internet ini jadi bisa dibilang bahwa sudah hampir masuk ke semua lini kehidupan kita, termasuk di pasar modal gitu, Pak Hasim. Jadi ini yang makin memperbesar juga penetrasi pengguna jumlah investor kita di pasar modal. Karena kalau kita lihat ya, kita kan selalu berbicara bahwa demografi Indonesia ya itu didominasi oleh kaum milenials gitu. Gen X dan Gen Z ya, dan mereka ini adalah yang paling dekat dengan teknologi gitu Pak Hasim. Dan teknologi inilah yang mendorong atau yang men-trigger jumlah pertumbuhan investor di pasar modal juga ikut meningkat. Karena kayak misalnya kami di Bursa Efek Indonesia, selama pandemi ini kami lebih fokus ke kegiatan edukasi digital gitu Pak Hasim. Kegiatan edukasi digital. Dan ini sangat menarik buat para millennials karena para millennials ini kan lebih tertarik ya dengan sesuatu yang bersifat digital gitu, sehingga pada saat kita membuka misalnya kelas-kelas digital itu antusiasme itu sangat luar biasa seperti itu. Dan dengan adanya teknologi penetrasi internet ini ya, nah itu yang mendorong juga peningkatan literasi terhadap pasar modal seperti itu Pak. Jadi adanya peningkatan literasi yang didukung oleh penetrasi internet tadi, itu yang men-trigger milenials untuk berinvestasi di pasar modal karena adanya pemahaman yang cukup untuk saat ini seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai pasar modal untuk saat ini, dua investasi utama yaitu edukasi dan teknologi gitu jadinya Pak Hasim. Itu tidak bisa lepas dari keduanya. Kenapa? Karena yang namanya pertumbuhan investor kan tetap harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitasnya ya. Untuk melakukan peningkatan kualitas investor ini, otomatis kita harus terus melakukan upaya kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait bagaimana berinvestasi di pasar modal seperti itu. Siap. Saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, untuk investor anak muda ini, mereka produk-produk yang mereka sukai apa sih? Kalau dilihat dari Finance Sekuritas. Kalau menurut dari pandangan saya selama perkembangan atau tren digitalisasi ini terus kian berkembang, terutama di masa pandemi ya Pak, kalau saya perhatikan sebenarnya produk-produk yang sering dicarikan oleh para investor milenial, khususnya generasi muda, itu sebenarnya adalah saham yang pertama. Karena apa?
Karena apa? Kalau saya lihat pandangan mereka, investasi saham ini ternyata tidak seperti pandangan mereka sebelumnya, Pak. Sebelumnya itu kan kebanyakan itu mereka-mereka yang sebelumnya belum pernah bergabung menjadi investor di pasar modal, mereka menganggap bahwa investasi di saham ini sulit dan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, ternyata berkat dari tren digitalisasi ini, literasi pasar modal baik melalui sosial media atau digital platform yang lainnya, memberikan pemahaman yang lebih meluas lagi kepada investor milenial bahwa sebenarnya investasi saham itu sangat sederhana dan simple. Selain sederhana, simple, dan tidak memakan biaya yang sangat, istilahnya tidak memakan biaya yang sangat mahal. Karena contoh aja Pak, dengan modal Rp100.000 Pak, itu sudah bisa memiliki satu lot saham perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia, Pak. Iya. Seperti itu. Itulah anggapan para generasi milenials terkait dengan investasi saham di era modern sekarang sih, Pak. Siap. Nah, selain saham, Pak, mungkin ada rekomendasi nih kepada anak muda. Apa sih instrumen investasi yang menarik untuk mereka? Dan tentu pastinya karena mereka kan pemula pasti aman dulu dong, aman. Betul. Nah, kebetulan kalau kita bicara faktor resiko investasi yang ada di pasar modal, itu kan sebenarnya tidak hanya di saham, Pak, ya. Jadi semua faktor resiko, mulai dari resiko yang istilahnya resiko yang rendah sampai dengan resiko tinggi, itu instrumen investasinya ada semua di pasar modal, ya. Nah, kalau untuk balik lagi, kalau kita bicara klasifikasi atau kategori investor yang memang cenderung cari investasi yang lebih aman. Nah, kalau di pasar modal itu ada reksadana, Pak. Di mana di reksadana ini para investor milenial itu punya kesempatan untuk investasi secara tidak langsung di saham dengan resiko yang sangat rendah. Karena apa? Karena di reksadana ini akan ada manajer investasi, Pak, yang membantu para investor ini untuk mengelola portfolio. Seperti itu. Dan secara sederhana, pengelolaan reksadana di pasar modal ini juga cukup beragam, Pak. Mulai dari reksadana pasar uang, mulai dari reksadana campuran sampai dengan reksadana saham. Jadi kembali lagi tergantung pilihan dan resiko mereka. Investor yang cenderung suka aman bisa masuk ke reksadana pasar uang. Investor yang cenderung moderat dari segi resikonya bisa masuk di reksadana campuran. Seperti itu, Pak. Siap. Tampaknya menarik sekali, ada edukasi dari Pak Ridwan. Saya ke Pak Fahmin lagi nih untuk membahas generasi milenial terkait pasar modal tentunya. Dari pasar modal, Pak, kalau kita lihat tadi datanya yang sudah didapatkan dari Bursa Efek, nampaknya hampir merata, Pak, di semua daerah, khusus di Sulawesi Selatan ya. Hampir merata orang-orang yang melakukan investasi. Artinya teknologi mempercepat, Pak, ya. Anak muda untuk berinvestasi di pasar modal. Iya, betul sekali Pak Hasim. Jadi kalau kita lihat ya, sebelumnya memang bisa dibilang kalau kita lihat kabupaten kota di Sulsel ini konsentrasi terbesarnya itu memang ada di Makassar, dan sampai saat ini memang masih Makassar gitu Pak Hasim. Tetapi kalau kita lihat persebaran investor sampai ke kabupaten saat ini itu sudah cukup mengalami peningkatan juga gitu, karena kalau dulu kita potret misalnya per kabupaten ya, itu paling hanya ada 2, 3, 10 investor di masing-masing daerah di kabupaten gitu. Tetapi kalau saat ini kalau kita lihat itu rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga. Kenapa? Karena itu tadi yang Pak Hasim juga sampaikan tadi, bahwa teknologi ini mempermudah masyarakat untuk lebih mengenal lagi mengenai instrumen-instrumen investasi. Kenapa? Karena model edukasi pun saat ini itu kan sangat beragam. Kalau saya mungkin dulu zaman kuliah ya Pak Hasim, atau mungkin Pak Hasim waktu zaman kuliah dulu, kita mau dapat informasi mengenai investasi di pasar modal itu masih sangat terbatas gitu Pak, sangat terbatas. Tetapi di era teknologi saat ini kita
Instagram saja itu hampir semua komunitas-komunitas ada Instagramnya saat ini, dan mereka selalu memberikan postingan, kemudian melakukan live terkait dengan ajakan untuk melakukan edukasi seperti itu. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan informasi mengenai investasi di pasar modal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dibandingkan dengan dulu ya, kalau kita dulu mau berinvestasi di pasar modal, Pak, mungkin sangat terbatas gitu. Kenapa? Karena instrumen investasi di pasar modal dulu kesannya itu sangat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena orang mau melakukan pembukaan rekening efek misalnya di suatu perusahaan sekuritas, ada yang mematok minimum pembukaan rekening efek 50 juta. Ada yang mematok pembukaan rekening efek 100 juta, seperti itu. Sehingga kalaupun mungkin ada orang yang mempunyai kelebihan dana pada saat itu, tetapi mungkin akan tertahan lagi. Lah, saya kan belum paham betul nih mengenai instrumen investasi yang ada di pasar modal. Tetapi saya sudah harus menyiapkan uang sebanyak ini gitu. Nah, itu mungkin yang membatasi orang untuk melakukan investasi dulu. Tetapi saat ini dengan adanya program dari Otoritas Jasa Keuangan ya, bagaimana dan SRO, bagaimana pasar modal ini tidak bersifat eksklusif gitu, tetapi bersifat inklusif. Akhirnya kebijakan-kebijakan dikeluarkan untuk mempermudah akses pasar modal ini, mulai dari pembukaan rekening efeknya sampai dengan modal yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi saya berbicara bahwa orang berinvestasi pasar modal membutuhkan dana puluhan bahkan ratusan juta sebagai modal awalnya dulu, saat ini dengan 100.000 pun kita sudah bisa memulai berinvestasi di pasar modal. Kemudian dari sisi lot size-nya, Pak, kalau dulu kita mau beli saham itu minimum pembelian harus 500 lembar. Artinya kan modal yang kita keluarkan harus lebih besar gitu. Saat ini minimum pembeliannya bukan 500 lembar lagi, tetapi hanya 100 lembar gitu. Artinya dari sisi minimum pembukaan rekening efeknya sudah dikurangi atau sudah sangat minim sekali. Kemudian minimum pembeliannya pun itu juga dikurangi dari 500 lembar menjadi 100 lembar, sehingga modal awal yang dibutuhkan untuk memulai investasi itu sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi kalau dulu orang masih ada alasan untuk tidak berinvestasi karena memang kondisinya yang tidak bersahabat dengan masyarakat untuk berinvestasi pada saat itu. Tetapi kalau untuk saat ini rasanya tidak ada alasan lagi gitu untuk tidak berinvestasi. Tinggal memahami terlebih dahulu instrumen investasi ini sebelum betul-betul kita memutuskan untuk berinvestasi seperti itu. Siap, Pak. Nah, kalau misalnya Pak, ini pertanyaan mungkin bisa dijawab atau mungkin bisa juga dipikirkan oleh Bursa Efek sendiri. Kalau misalnya Pak, orang tertarik ke bursa saham selanjutnya, saya curiga ke depan nanti perusahaan-perusahaan lokal di Makassar ataupun Sulawesi Selatan atau Indonesia Timur, perusahaan lokal, mereka akan rame-rame mendaftarkan perusahaannya ke Bursa Efek karena mereka harus butuh investasi, karena kan anak muda di investor di masa depan sudah masuk ke Bursa Efek, mereka bisa lebih memilih banyak perusahaan. Nampaknya akan begitu nanti, Pak, ya? Ya, jadi memang harapan kita seperti itu gitu, Pak Hasim ya. Bagaimana masyarakat Indonesia ini, khususnya teman-teman milenials, itu sedini mungkin bisa merencanakan keuangannya dengan berbagai kendaraan investasi gitu. Dan instrumen yang saat ini ya, yang paling menguntungkan untuk berinvestasi ya sebenarnya ada di pasar modal gitu. Mulai dari yang beresiko tinggi sampai dengan yang resikonya moderat seperti itu. Karena kan kalau kita berbicara instrumen pasar modal tidak melulu kita berbicara saham gitu, Pak. Ada sertifikat berharga negara misalnya, kayak misalnya dalam waktu dekat ini pemerintah akan menerbitkan obligasi retail gitu. Itu kan instrumen pasar modal juga. Kemudian ada reksadana seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait tadi perusahaan-perusahaan lokal yang Pak Hasim sebutkan tadi ya, memang tujuan kita mendorong juga bagaimana perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa memanfaatkan pendanaan yang ada di pasar modal ini. Kenapa? Karena
kalau kita lihat pertumbuhan investor saat ini kan tiap hari makin ini ya, makin tumbuh gitu seperti itu. Artinya financial deepening di pasar modal kita ini sudah berjalan dengan sangat bagus seperti itu, sehingga kita harapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan lokal pada saat akan melakukan ekspansi bisa melirik pasar modal juga sebagai tujuan dalam melakukan fundraising seperti itu. Jadi kalau dulu perusahaan mau melakukan ekspansi mungkin hanya ke perbankan gitu. Nah sekarang mungkin kita akan lebih banyak mengedukasi juga bahwa di pasar modal sebenarnya ada juga alternatif pendanaan di luar perbankan seperti itu. Karena kalau perbankan kan bisa dibilang bahwa ada batasan perusahaan mendapatkan kredit dari perbankan sebagai modal usaha karena ada equity ratio-nya gitu. Nah, salah satunya adalah mendapatkan pendanaan yang murah melalui pasar modal. Pada saat mereka menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, otomatis masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, itu juga bisa memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut, seperti itu, Pak Hasim. Siap. Jadi nanti di masa depan ini, Pak, saya cuma mengira-ngira, di masa depan nampaknya tidak ada sekat negara ya, karena hampir semua negara mempunyai pasar modal. Iya, betul. Dan pasar modal kita ini bisa dibilang ini Pak, secara kinerja ya, itu cukup bagus gitu kinerjanya, sehingga pasar modal kita ini menjadi dilirik juga oleh para investor asing gitu. Jadi kalau dulu kita lihat ya, perbandingan antara investor lokal dengan investor domestik kita, dulu itu investor asing itu sangat mendominasi Pak di pasar modal kita, sangat mendominasi. Jadi kalau dulu itu kita misalnya baca beritanya Pak Hasim nih di Tribun Timur misalnya, memberitakan, taruhlah contoh saja nih, BRI mencatatkan laba sekian, dibagikan dividennya sekian persen dari laba yang dihasilkan. Yang menikmati itu bukan masyarakat Indonesia yang dominan, yang menikmati adalah investor asing. Kenapa? Karena dominasinya adalah dominasi asing gitu di pasar modal kita saat ini. Tetapi kalau kita lihat di data terakhir ya di tahun 2021 ini, partisipasi investor domestik kita itu luar biasa pertumbuhannya Pak Hasim. Artinya dominasi investor asing selama ini itu sudah dikalahkan oleh investor domestik. Jadi kalau dulu itu tahun 2015 misalnya contohnya, dominasi asing di kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia itu mencapai 63%, Pak. Investor domestik kita hanya 36%. Wah. Nah, di tahun 2021 ini per Agustus, dominasi asing itu hanya 45% saat ini. Domestik kita yang 53%. Artinya kita sudah menjadi tuan rumah lah di pasar modal kita saat ini. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Siap Pak. Oke Pak Fahmin, Pak Ridwan, tahan dulu. Kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana Tribuners. Kalau misalnya Anda ingin bertanya, silakan di kolom Facebook dan YouTube Tribun Timur. Ada bisa menanyakan terkait pasar modal, apa saja instrumen-instrumennya, kemudian apakah aman atau tidak, silakan ditanyakan semua. Dan jangan kemana-mana, tetap di Tribun VIP. Bursa Efek Indonesia mencatat pertumbuhan investor pasar modal Indonesia sangatlah signifikan. Dalam 3 tahun terakhir, kenaikan itu didominasi oleh kalangan anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z. Data Bursa Efek Indonesia per Januari 2021 masih mencatatkan tren yang sama, di mana jumlah investor baru tahun ini mencapai 50,7% yang datang dari segmen usia 18 hingga 25 tahun. Pertumbuhan terbesar ada di investor di bawah usia 25 tahun. Kemudian pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah investor di antara usia 26 hingga 30 tahun. Berikutnya investor dengan usia 31 hingga 40 tahun. Dan terakhir investor di atas usia 40 tahun. Tak hanya secara nasional, pertumbuhan investor baru juga datang dari generasi milenial dan generasi Z. Lantas, mengapa anak muda banyak melirik pasar modal? Saksikan perbincangan dalam Tribun VIP, Head of Representative Office IDX atau Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Fahmin Amrullah.
keluar biaya banyak, gue nggak perlu ribet-ribet ngurusnya, nggak perlu selalu gue pantau gitu, gue masih bisa melakukan keseharian gue, tapi at least masa depan gue tuh udah ada pegangannya gitu. Menurut gue investasi saham itu oke banget, apalagi buat kita mumpung masih muda gini, karena kan kita nggak tahu ya nanti kita tua jadi apa, apakah usaha yang kita sekarang jalani itu sukses, nanti udah tua itu nggak ada kendalanya atau gimana. Jadi menurut gue kayak investasi saham adalah sesuatu yang lo lakukan sekarang itu nggak terlalu ngerepotin lo atau nggak terlalu beresiko, tapi nanti di masa depan itu yang bisa nolong lo gitu. Jadi kenapa enggak, yuk nabung saham. Selama ini sebenarnya dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi dari Bursa IDX Sulawesi Selatan, bahwa perkembangan jumlah investor khususnya milenial ini cukup signifikan ya dari tahun ke tahun, terutama pada saat masa pandemi atau di masa modern sekarang. Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat trigger mereka untuk gabung menjadi seorang investor di pasar modal itu memang tidak luput peran dari digitalisasi. Terus yang kedua juga peran dari sosial media, terus yang ketiga juga peran dari para influencer saham di sosial media khususnya, itu yang menjadi motivasi utama mereka untuk bisa bergabung menjadi seorang investor di pasar modal. Apalagi tadi juga saya sampaikan bahwa untuk menjadi seorang investor di pasar modal itu tidak memerlukan biaya yang sangat mahal, ya. Dengan cukup modal kurang lebih misalkan Rp100.000 saja, generasi millennials itu sudah bisa menjadi investor millennials di pasar modal sekarang, minimal bisa beli 1 lot saham. Dan 1 lot sahamnya ini itu juga merupakan perusahaan besar. Perlu saya sebutkan nih salah satu sahamnya nih, biar menjadi motivasi atau bagaimana? Iya. Boleh atau gimana? Boleh Pak. Boleh ya. Oke, ini disclaimer on ya. Ini tidak ada sifat rekomendasi, ini hanya untuk contoh aja. Ya, jadi untuk para generasi milenial sekarang yang masih mencari tahu tentang seperti apa konsep investasi saham di pasar modal, saya sampaikan juga bahwa dengan Rp100.000 kini sudah memiliki sebuah perusahaan. Nah, contohnya aja. Ini saya sebutkan salah satu sahamnya ini saham media, namanya MNC, saham MNC Group ya. Nah, kodenya ini sahamnya MNCN, harga perdagangan saat ini kebetulan diperdagangkan di harga Rp900. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hasim bahwa investor bisa membeli saham di Bursa Efek Indonesia itu minimal 100 lembar atau 1 lot. Nah, kalau kita kalikan dengan harga saham MNCN di harga Rp900, maka hanya dengan modal Rp90.000, investor sudah bisa memiliki sahamnya MNCN. Seperti itu. Atau contoh lainnya, misalkan investor milenial atau generasi milenial yang suka dengan dunia pertambangan, yang suka dengan dunia komoditas. Ini ada saham yang menurut saya ini menarik. Pemerintah punya pula Pak Hasim. Biasanya saham-saham yang notabene itu dari plat merah Pak Hasim, itu menjadi daya tarik sendiri untuk investor milenial sekarang di pasar modal. Kenapa? Karena investor milenial ini yang sekarang sudah bergabung di pasar modal, mereka melihat bahwa saham-saham plat merah atau yang bisa dibilang yang memang dimiliki oleh pemerintah itu cenderung pergerakan sahamnya atau dari segi modal sahamnya ini cukup stabil ke depannya. Istilahnya tidak akan bangkrut. Karena apa? Karena ada pemerintah yang siap bantu memberikan modal apabila perusahaan yang bersangkutan ini butuh modal tambahan dari pemerintah untuk ekspansi bisnisnya. Nah, salah satu saham pemerintah di bidang pertambangan, ini mungkin bisa jadi pilihan juga untuk investor milenial, karena harganya murah banget menurut saya, itu di harga Rp300, sahamnya itu kodenya ELSA, itu namanya PT Elnusa Tbk ya, di mana PT Elnusa ini dia bergerak di bidang komoditas minyak mentah, Pak Hasim. Nah, kalau kita tahu, kalau kita bicara minyak dunia, Indonesia ini kan memang salah satu sumber daya alam terbesarnya itu ada di komoditas ya. Dengan adanya komoditas minyak sebagai pilihan dari perusahaan Elnusa ini atau kode saham ELSA, nah ini bisa menjadi pilihan investor untuk investasi jangka panjang. Karena apa?
Yang menjadi indikator salah satu pemulihan ekonomi baik di Indonesia atau di global itu adalah pemulihan permintaan komoditas, termasuk minyak ini. Jadi ketika nanti ekonomi kita sudah mengalami pemulihan yang signifikan, otomatis permintaan akan minyak, komoditas minyak itu tentu akan meningkat pula, sehingga akan mendorong kinerja perusahaan Elnusa ini atau kode sahamnya ELSA mendapatkan kinerja fundamental atau laporan keuangan yang bagus. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif investasi saham untuk para investor milenial. Karena dengan harga Rp300 dengan kode saham ELSA, berarti kan cukup kita keluarkan Rp30.000 saja, Pak Hasim, untuk mendapatkan satu lot saham ELSA. Seperti itu. Otomatis investor milenial tersebut apabila sudah punya sahamnya, berarti sudah menjadi pemilik dari perusahaan ELSA ini, seperti itu. Dan masih banyak lagi Pak Hasim sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang memang harga sahamnya sekarang masih murah, tapi bisnisnya ini nggak murahan, begitu. Baik dari perusahaan-perusahaan pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, seperti itu. Siap. Dan kita misalnya bisa punya saham di BNI, Mandiri, BRI, dan BCA, dan semua saham-saham semuanya. Itu kan nampaknya itu menjadi hal yang keren ya. Wah, saya punya saham tuh di BCA. Itu kayaknya menjadi hal yang keren untuk anak-anak muda sehingga mereka mau berinvestasi. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan tadi semacam tips. Nah, kalau misalnya ingin lebih butuh lagi ya silakan lah berhubungan dengan Pak Ridwan sendiri dan pasti dipilihkan. Ini juga yang menarik ini Pak Fahmi, Pak Ridwan adalah rata-rata artis muda saat ini seperti Raffi Ahmad, kemudian putra Presiden Indonesia, Kaisang Pangarep juga ternyata mereka berbisnis saham. Nah, itu mungkin yang menarik ya, apalagi mereka saat ini juga kalau kemarin Raffi Ahmad itu cuan besar tuh di bisnis MKS-nya yang lokus bisnisnya ada di Jabodetabek. Nah, nampaknya juga kalau saya lihat ini Pak Fahmin dan Pak Ridwan, anak-anak muda juga tertarik ya berinvestasi setelah melihat kesuksesan anak-anak muda ya. Ya mungkin belum sampai 35 tahun sudah sukses duluan. Kayaknya mereka melihat ke situ ya. Silakan Pak Fahmin. Iya. Jadi betul sekali Pak Hasim ya. Jadi teman-teman milenials itu kan bisa dibilang butuh sosok panutan lah seperti itu. Jadi pada saat misalnya ada kayak public figure yang mempromosikan atau yang mendeklar dirinya bahwa dia itu sebagai investor misalnya di pasar modal atau investor saham, nah itu yang membuat milenials yang lain terpicu gitu untuk mau belajar lebih dalam lagi, kira-kira saham itu apa gitu, seperti itu. Tetapi yang perlu dicermati juga ya oleh teman-teman millennials bahwa pilihan investasi itu bukan karena pilihan investasinya orang gitu, tetapi betul-betul kita harus paham gitu bahwa yang saya investasikan ini misalnya kalau saham, saya ini berinvestasi di perusahaan apa seperti itu. Artinya kita harus tahu juga, bukan hanya karena ikut-ikutan public figure kemudian kita tiba-tiba langsung beli saja gitu tanpa ada dasar lain. Jadi ini yang terus kami edukasi bagaimana melakukan analisa pada saat kita akan memulai berinvestasi di pasar modal, sehingga kesannya bukan sebagai investor yang ikut-ikutan gitu, tetapi betul-betul investor yang paham gitu akan investasinya, seperti itu Pak Hasim. Siap. Makasih Pak. Kalau Pak Ridwan ada tidak tips and trick nih untuk anak-anak muda yang baru mau bergabung di saham, di bursa saham? Oke, kalau buat saya sih ya, buat anak muda yang memang tertarik dengan investasi di dunia saham, sebenarnya pandangan saya adalah mungkin ini bisa menjadi dorongan atau motivasi ya untuk para generasi milenial ya, bahwa tidak ada salahnya kalau kita sekarang membeli perusahaan yang memang kita tahu perkembangan bisnisnya bagus,
terus juga ke depannya bisnisnya masih sustainable, dan sustainable atau menguntungkan daripada kita hanya mengkonsumsi produknya aja. Contoh, misalkan nih Pak Hasim, teman-teman yang suka produknya misalkan Indofood, teman-teman yang suka produknya Unilever, atau teman-teman yang suka hangout ke Starbucks, teman-teman yang suka belanja handphone di Erafone. Nah, daripada kita hanya menjadi konsumennya, tidak ada salahnya kita menjadi pemiliknya juga. Jadi kayak sambil menyelam minum air. Nah, itu kan bagus. Kita sebagai pemilik dan kita juga menggunakan produk mereka. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya produk sehari-hari Pak Hasim yang kita gunakan atau yang kita konsumsikan setiap hari itu bisa dipastikan hampir semua produk itu sahamnya sudah ada di bursa. Artinya apa? Artinya investasi saham ini semakin hari semakin gampang. Tinggal investor milenial aja nih pilih mana nih produk yang biasa mereka pakai. Contoh, saya pengguna produk internetnya Telkomsel. Nah, saya tahu nih bahwa Telkomsel ini sudah banyak dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan modal pemahaman simple dan sesederhana itu, berarti kita tahu bahwa Telkomsel ini seharusnya nggak akan mudah bangkrut. Apalagi istilahnya Telkomsel ini pemerintah punya, misalkan contoh. Jadi mulai dari mengenali produk yang biasa investor gunakan, ya, dari produk sehari-hari. Nah, dari situlah kita bisa menjadi modal bahwa investasi di saham ini sebenarnya tidak sulit dan tidak mahal gitu. Cukup kita ikuti aja produk yang biasa kita gunakan sehari-hari, lalu kita beli sahamnya, lalu kita simpan seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara harga saham, itu banyak banget Pak Hasim harga saham yang di bawah Rp1.000, dan yang tadi saya bilang banyak banget sekarang harga saham yang murah, tapi bisnisnya nggak murahan, mulai dari saham-saham digital, saham-saham perbankan, saham-saham consumer, saham-saham di bidang telekomunikasi, seperti itu. Siap. Selama pandemi ini juga Pak, saham teknologi melejit ya? Betul. Dan nampaknya itu adalah efek positif dari pandemi ya. Gimana Pak melihat itu? Saya setuju sekali ya sama pernyataannya Pak Hasmin ya, Pak Hasim ya, karena memang salah satu sektor atau industri yang istilahnya kinerjanya tetap bagus di kala pandemi adalah sektor teknologi, Pak Hasim gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semenjak pandemi ada perubahan konsumen behavior atau perilaku konsumen yang tadinya apa-apa serba offline, sekarang menjadi apa-apa serba online, baik dari pekerjaan, sekolah, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang menjadi dorongan utama kenapa sektor teknologi atau digital ini memiliki performance yang sangat bagus di pasar modal kita atau di Bursa Efek Indonesia saat ini. Karena apa? Ya karena adanya permintaan yang sangat tinggi, adanya perubahan perilaku konsumen yang tadinya offline jadi online. Nah, ini juga bisa menjadi peluang nih buat teman-teman generasi milenials gitu. Apalagi kan kita tahu, tadi juga disampaikan sama Pak Fahmin, orang-orang yang dekat dengan internet ini kan sebenarnya generasi milenials nih. Nah, jadi cocok banget nih buat generasi milenials yang memang suka dengan dunia digital, suka dengan internet. Nah, tidak ada salahnya juga untuk lebih produktif lagi untuk pilih saham-saham yang mungkin berkaitan dengan digital. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ke depannya digital atau teknologi ini akan terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, baik secara individu, baik secara lembaga atau dalam bentuk perusahaan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Siap. Dan ini mungkin pemikiran saya bahwa ketika banyak anak muda berinvestasi di saham, artinya mereka banyak berinvestasi di perusahaan. Nah, perusahaan inilah yang paling banyak sebenarnya membayar pajak untuk negara ya. Iya. Kayaknya masih 97%, Pak. Aduh, masih berapa ya? Sekitar segitu, masih 90% untuk pajak ini. Dan mereka yang menggaji para PNS, kemudian pejabat-pejabat publik ini sebenarnya. Siapa? Terima kasih, Pak. Aduh, sangat menarik nih. Saya ke Pak Fahmin dulu untuk sesi terakhir. Kita ke profilingnya Pak Fahmin dulu deh. Karena ini juga salah satu dari Tribun VIP. Pak Fahmin, dulu kan berasal dari Baru kalau kita baca nih. Dan tiba-tiba jadi manajer semacam kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu Pak, gimana ceritanya Pak?
Iya. Silakan Pak Fahmi. Ya. Jadi dulu itu kan awal pekerjaan ya, atau awal karir saya dulu itu di Garuda Indonesia sebelumnya Pak Hasim. Iya, siapa? Di Garuda Indonesia itu dari 2002 ya sampai 2008 pada saat itu. Nah, jadi penghasilan pertama saya setelah lulus kuliah itu dulu dari situ Pak, dari Garuda Indonesia gitu. Langsung Nah, orang besar itu Pak. Aduh, gajinya besar di Garuda. Jadi pada saat itu ini Pak, saya kebetulan baca baca koran pada saat itu. Kemudian ada iklan terkait dengan penerbitan obligasi pada saat itu yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di situ saya tertarik gitu. Saya tertarik bagaimana pendapatan saya ini itu bisa produktif. Dan untuk membuat pendapatan ini bisa produktif, ya saya harus investasikan gitu. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu minimum pembelian obligasi ya, itu kan hanya 5 juta ya. Sementara kalau saya mau beli saham pada saat itu di tahun 2005 kalau nggak salah Pak, 2006, itu kan butuh puluhan juta Pak, bahkan ratusan juta untuk buka rekening investasi. Tetapi karena adanya obligasi retail yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah, nah ini yang menjadi trigger buat saya untuk mengenal instrumen investasi yang lain. Akhirnya dari situ saya tertarik untuk belajar Pak, instrumen investasi yang lain. Kemudian di tahun 2008 kayaknya saya tertarik di keuangan seperti itu Pak Asim. Nah, saya coba apply di salah satu bank ya. Di salah satu bank, inisialnya Bank Commonwealth, bukan inisial. Nah, jadi saya masuk di Bank Commonwealth waktu itu, dan memang fokus Bank Commonwealth ini pada saat itu dan sampai sekarang setahu saya ya, itu fokus pada penjualan produk-produk non bank juga gitu Pak. Yang base income. Jadi produk-produk wealth management. Nah, dari sana saya banyak mengenal lagi produk investasi yang lain kayak reksadana, kemudian produk yang berbasis mata uang juga ada dipasarkan pada saat itu. Nah, di situ saya banyak mengenal instrumen keuangan gitu Pak. Padahal background saya kan komputer Pak, bukan ekonomi ya. Nah, kemudian saya coba masuk lagi, ada tawaran lagi di Maybank pada saat itu, tapi bukan untuk produk investasi lagi, tetapi lebih ke ini lending Pak, lending kredit ya. Saya cuma mau ngambil ilmunya di situ. Nah, saya tidak sampai setahun di sana, ada lowongan ya di Bursa Efek Indonesia. Kayaknya saya sangat tertarik di sini karena saya rasa sangat menarik gitu untuk belajar investasi seperti itu Pak Hasim. Akhirnya saya coba apply dan alhamdulillah keterima pada saat itu Pak Hasim. Dan berkarir sampai sekarang di Bursa Efek Indonesia. Kan Pak Fahmi ini juga ini kan memimpin juga di sini. Kira-kira Pak pengalaman yang tidak terlupakan untuk memimpin Bursa Efek ini gimana? Karena kan ini bermain wilayah trust, karena kita mengelola investasi seseorang, mengelola aturan dan lain-lain. Gimana Pak caranya? Ya, kalau kami kan di Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan itu domainnya lebih banyak ke bagaimana memasyarakatkan pasar modal ini gitu Pak Asim. Ya, kami lebih banyak memang berinteraksi dengan para calon investor, khususnya teman-teman millennials gitu Pak. Karena kami juga ada program dengan perguruan tinggi ya, ada galeri investasi di perguruan tinggi. Yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat mahasiswa misalnya melakukan konsultasi, kemudian mereka tertarik untuk mendalami lagi pasar modal. Ada satu cerita Pak, jadi ada mahasiswa yang dulu datang ke kantor, yang sering datang ke kantor, kemudian bertanya mengenai data-data penelitian yang ada di pasar modal seperti itu. Kemudian tertarik untuk magang, kemudian dia keterima magang pada saat itu Pak di kantor. Kemudian saya lihat memang anaknya fokus gitu Pak, anaknya fokus dan dia tidak suka diberikan pekerjaan yang sifatnya kayak hanya mengecek surat masuk dan segala macam. Dia kayak menantang dirinya gitu Pak.
Pak, Ya. kasih saya tugas kira-kira yang sesuai dengan tugasnya kantor perwakilan, yaitu pengembangan pasar seperti itu. Jadi saya minta dia untuk membuat event gitu Pak, dan eventnya sukses dia buat di kampusnya pada saat itu. Nah kemudian ada program di Bursa Efek Indonesia, program untuk rekrutmen officer ya di Bursa Efek Indonesia pada saat itu, dan dia keterima gitu Pak. Dan sekarang sudah bekerja di Bursa Efek Indonesia dengan jabatan yang sama dengan saya, Pak. Jadi, jadi suatu kebanggaan tersendiri pada saat bertemu beliau. Dulunya kita sharing sama-sama, kemudian sekarang sharing mengenai pekerjaan lagi gitu, Pak. Karena sudah di bendera yang sama seperti itu. Siap. Kalau Pak Fahmin juga ini kan banyak juga investornya, dan sekarang investor yang dulu berdiskusi dengan Pak Fahmin ini sudah jadi anggota DPR, Pak. Satu hal investornya itu. Kayaknya perlu berguru nih. Kalau misalnya satu kebanggaan juga itu, Pak. Iya, kebanggaan juga itu, Pak. Kalau kita ketemu, Pak, selalu bicara investasi aja tuh, Pak. Wah, iya. Sampai-sampai nampaknya anggota DPR yang lain tertarik tuh investasi. Masuk investor milenial, Pak, itu. Siap. Nah, kita kembali ke YouTube. Irfan Fatir, Palu Sultan hadir menyimak. Wah, dari Palu nih, Pak. Sudah ada yang masuk dari Palu menyimak. Iya. Di Palu ada perwakilan sendiri, Pak, ya? Ada, Pak. Saya sempat di Palu waktu itu, Pak. Kayaknya investornya juga ini. Oke. Siap. Kemudian terakhir, Pak. Ini untuk Pak Fahmin. Goal selanjutnya dari Pak Fahmin ini apa? Apakah mau ke Jakarta atau tetap saja di sini? Nampaknya mungkin sudah ke Jakarta nanti ya. Iya. Kalau mengenai kerjaan kan kita sebagai prajurit menunggu perintah gitu Pak Hasim ya. Tetapi kalau ditanya mengenai goals-nya adalah goals yang paling besar menurut saya adalah bagaimana masyarakat di Sulawesi Selatan ini terliterasi dengan baik gitu mengenai investasi yang ada di pasar modal, yang pada akhirnya nanti membuat masyarakat di Sulawesi Selatan ini itu melek investasi seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua adalah kita lihat kan jumlah perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia ini dari hari ke hari semakin banyak nih, Pak. Di 2021 saja ini itu sudah ada sekitar 30-an lebih ya, 38 kalau tidak salah jumlah emiten baru yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini. Nah, goals berikutnya mungkin saya berharap bahwa ada juga nanti perusahaan-perusahaan yang betul-betul murni perusahaan lokal yang bisa juga listing di Bursa Efek Indonesia sehingga sahamnya bisa dimiliki juga oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi kuncinya kan kalau kita mau beli saham adalah perusahaannya kita kenal dengan baik gitu Pak Hasim. Iya. Nah, ada perusahaan lokal yang listing di Bursa Efek Indonesia, otomatis yang paling kenal perusahaan itu kan adalah masyarakat Sulawesi Selatan sendiri gitu Pak. Artinya betul. mudah kita trust. Tadi Pak Hasim bilang trust ya. Kita akan lebih mudah trust gitu ke perusahaan yang kita beli sahamnya pada saat kita dekat dengan perusahaan tersebut. Mungkin itu Pak Hasim. Kalau gitu Pak, apakah Bursa Efek yang menawarkan atau perusahaan lokal itu yang mesti mengajukan diri? Harus perusahaan tersebut Pak yang mengajukan, karena yang butuh pendanaan kan perusahaan lokalnya gitu Pak. Yang kami lakukan kalau dari sisi Bursa Efek Indonesia maupun dari perusahaan sekuritas sebagai underwriter itu adalah memberikan pemahaman gitu bagaimana listing di Bursa Efek Indonesia atau bagaimana cara mendapatkan pendanaan di Bursa Efek Indonesia. Karena sebagian besar kan perusahaan tidak listing di Bursa Efek Indonesia mungkin ya. Itu mungkin karena belum paham gitu bagaimana mekanisme dan caranya seperti itu Pak Hasim. Siap Pak. Banyak sekali Pak perusahaan lokal di sini yang besar ya. Betul. Tapi belum listing. Siap. Makasih Pak Fahmin, makasih Pak Ridwan. Nampaknya kita sudah 1 jam bersama nih. Dan mantap sekali penjelasannya, dan semoga anak-anak milenial sudah mengerti dan dimengerti dulu, kemudian baru berinvestasi. Itu tadi salah satu kunci
Kemudian investasi saham adalah beli saham yang sehari-hari kita gunakan. Apa nih sehari-hari kita gunakan ya? Teknologi mungkin ada Telkomsel, ada Excel, ada Indosat. Kemudian mungkin ada makanan ringan yang kita beli di Alfamart sama Indomaret atau di toko kelontong, itu semua ada ternyata di bursa saham. Siap. Makasih Pak. Sama-sama. Perbincangan kita sore hari ini, dan terima kasih sudah memberikan kami waktu 1 jam. Kita ambil waktunya Pak Ridwan, Pak Fahmin untuk berdiskusi, ngobrol terkait investasi di masa saat ini dari generasi milenial. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sama-sama Pak Ridwan, Terima kasih Pak Fahmin. Terima kasih Tribuners semua. Terus. Ya. Dan terakhir nih Pak, ada mungkin penutup nih dari Pak Fahmin. Silakan Pak, untuk anak muda ini terkait tema kita hari ini. Iya, mungkin terakhir ya, yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi gitu Pak Hasim. Jadi sebisa mungkin di mana ada kesempatan, pada saat itulah teman-teman semua Tribuners segera berinvestasi seperti itu. Kenapa? Karena resiko terbesar dari investasi sebenarnya adalah karena tidak berinvestasi seperti itu, Pak. Iya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menonton kami di program khusus Tribun VIP dengan Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Makassar, Pak Fahmin Amrullah, dan analisis sekuritas dari Panen Sekuritas Pak Ridwan. Dan kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena untuk di Makassar sendiri masih level 2, jangan sampai naik lagi di level selanjutnya, itu akan tentu mempengaruhi ekonomi di sini. Dan akhir kata, tetap jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan. Kalau belum vaksin, silakan vaksin supaya pandemi ini bisa kita lewatkan. Supaya kita seperti di Eropa sana yang sudah bisa nonton bola di stadion dan bisa ngumpul bersama dengan teman-teman. Yeah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa lagi di program acara Tribun Timur selanjutnya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak.